Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Hari ini kita akan membahas sebuah tema yang unik nih gitu ya. Tapi cukup umum ya ditanyain gitu ya. Sebenarnya kenapa sih kok jawaban narsisis itu ya suka muter-muter atau ya nggak ada jawabannya gitu kan. Pertanyaannya tuh, Kak, kenapa sih kok aku tuh capek banget kalau ngomong sama dia? Bukannya aku tuh dapat jawaban, tapi aku tuh malah ujung-ujungnya jadi kayak malah sakit kepala gitu aku, Kak. Terus malah kayak jadi kayak ada yang nusuk ulu hati aku, kayak jadi malah tambah bingung gitu ya kalau habis ngomong sama dia gitu kan. Nah, kalau misalkan kalian ada yang ngerasain kayak gitu, kalian nggak sendirian gitu ya tentunya. Nah, sedikit sharing, saya waktu itu habis udah melewati masa-masa itu setelah dalam hati oke deh, kayaknya gue confirm deh, gue udah deh mau bubar deh, mau no contact 100% gitu. Yang memang akhirnya itu ya memang harus diakhiri gitu ya. Tapi segala niatan baik dan hal yang simple itu kan kalau sama narsisis itu jadi ruwet, jadi bundet gitu ya. Nah, walaupun gitu ya mantannya dia itu masih tidur aja di rumah dia gitu, tapi dia nggak mau pisah juga karena alasannya tuh kasihan sama mantannya gitu, yang katanya ngancem takut mantannya ini nanti mau bunuh diri gitu ya. Soalnya emang baik banget sih ya mantan gua ini gitu kan. Nah, simple question, gua nanya, jadi intinya lu tuh maunya gimana sih gitu ya. Ya dia nggak jawab gitu kan, tapi mungkin dalam hati gitu ya maunya lu tetap jadi ATM gue dan mantan gue tetap jadi pembantu gue. Gak ngerti ya, mungkin se ekstrim itu nggak nih guys gitu kan. Tapi intinya ya dia nggak bisa jawab, soalnya muter-muter ngalor ngidul gitu ya. Emang dalam hati gue ya aduh susah banget ya komunikasi sama elu, kayak bisa nggak sih kita ngobrol pakai bahasa Indonesia aja gitu ya, konotasinya itu. Akhirnya itu sampai udah jam 10-11 malam gitu tetap nggak jelas. Ya udah deh, gue balik aja deh, soalnya gue juga udah capek dan intinya ya udah bye bye intinya gitu ya. Nah, di video ini gue mau jawab kenapa sih narsisis tidak menjawab pertanyaan atau muter-muter atau ruwet gitu ya. Nomor 1, narsisis menganggap pertanyaan itu seperti sebuah argumen karena fragile egonya itu. Kalau kita rapuh, kita tuh kayak jadi sensing everything itu kayak threat atau kayak jangan-jangan gini, wah jangan-jangan ancaman. Jadi pertanyaan itu bisa sesimpel menganggap dia sebuah argumen. Nah, kalau udah dianggap argumen itu menjadi tantangan terhadap egonya gitu ya. Ada cerita simpel gitu ya, kemarin kamu makan malam sama aku tapi kok kamu malah nggak makan ya, gue nanya kayak gitu kan. Padahal gue udah nungguin lu itu lapar-laperan 3 jam karena gue pengen makan bareng sama lu. Jadi gue itu nunggu gak makan dari jam 6, 7, 8, 9 itu gue lapar karena gue pengen makan bareng sama dia. Tapi ternyata pas dia datang yang telat lama banget itu dia gak makan juga gitu ya. Jadi gue nanya, emang sebelum lu kesini yang telat 3 jam itu lu udah makan ya sama temen lu sebelum lu ketemu gue? Diem kan ya. Gue nanya lagi, emang lu udah makan duluan sama temen lu? Kemudian dia, ngapain sih kamu nanya pertanyaan berulang-ulang? Kayak ditanya gak terima gitu kan. Kemudian dia ngomong, aku tuh capek banget ya ini kerja di kantor, harus lembur segala macem. Itu beda teman-teman aku yang lebih enak posisinya bla bla bla, mereka tuh punya admin, kalau aku tuh gak ada yang bantuin dan aku tuh capek banget. Dalam hati gue, oh my god, susah banget ya jawab pertanyaan simple gitu kan. Nah, seorang yang terduga narsis ini akan bilang, ya karena pertanyaan lu gak jelas, aku gak mau deh jawab pertanyaan cemen kayak gitu. Lagian ngapain kita ketemu cuman interogasi doang, bla 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 bla, end of the story. Apakah pertanyaan saya dijawab? Tentunya enggak ada jawaban gitu kan. Nah, itu yang nomor 1, karena pertanyaan itu seakan-akan menjadi sebuah argumen. Yang nomor 2, pasif agresif gitu ya. Nah, pasif agresif ini kan perkataan dan perbuatan nggak sesuai gitu ya. Narsis itu nggak jawab pertanyaan kita ya karena pengen kita bingung.
narsis itu kayak pengen sewa lahan gratis di dalam otak kita gitu ya. Jadi kayak di dalam pemikiran kita gitu kan, kayak ada kaflingnya dia gitu loh. Nah ini tuh feel banget buat mereka, karena semakin kita bingung, kayak nggak clear, gantung, itu kan mereka jadi kayak seakan-akan kita mikirin hal itu terus yang masih gantung dan nggak clear. Nah itu tadi kayak punya kafling gitu ya di sini, kayak ada kafling gitu ya. Nah selanjutnya yang nomor 3 gitu ya. Kenapa kok narsis nggak jawab pertanyaan kita ya? Karena bagi narsisis supply aset perkakas ini ya as simple as nggak berhak diberi jawaban gitu ya, nggak menjawab pertanyaan atau tidak memberi informasi yang full. Itu kan kayak bisa jadi gaslight juga gitu kan. Nah memang akan ada drama ya, nyalahin orang lain, karena kita kalau nanya itu seakan-akan kesannya kita yang jadi lebih sensitif, atau kesannya kita malah yang berlebihan. Nah ini akan menimbulkan tension atau tensi yang menjadikan itu fuel. Itu yang nomor 3. Yang nomor 4 ya simple, mereka ingin ngulur-ngulur waktu. Makanya familiar banget dalam dinamika narsisis, masalah satu belum selesai udah timbul masalah baru, termasuk dengan orang baru gitu ya. Sama mantan urusan juga nggak kelar, masih rumit, udah muncul selingkuhan baru, TTM-an baru yang nantinya akan ada masalah baru lagi. Akibatnya itu terakumulasi dan menumpuk. Pertanyaan itu nggak dijawab dan diperjelas juga nggak bisa gitu ya, karena waktunya itu apa yang penting ngulur terus waktu aja. Jadi narsis itu emang susah menjawab pertanyaan, terutama yang depannya diawali dengan kata kenapa gitu ya. Kenapa kamu lakuin itu? Ya itu nggak menjawab, karena dia harus maintain entitlement-nya. Lu siapa? Kok berhak nanya gue kayak gitu? Nah jadi ada entitlement yang mereka akan susah menjawab pertanyaan yang depannya kenapa. Ujung-ujungnya ya bisa menghindar, silent treatment, nyalahin, atau mulai dengan nada tinggi. Kemudian yang nomor 5, kenapa narsisis nggak menjawab pertanyaan? Ya karena mungkin mereka nggak peduli dengan perasaan kalian atau nggak peduli dengan perasaan kita. Jawaban itu kan sebuah ketenangan, jawaban itu adalah sebuah kelegaan. Kalau kita peduli sama orang yang kita sayang, kita pengen orang itu tenang gitu kan, lega. Tapi simpelnya kalau kita nggak peduli sama orang itu ya nggak perlu dijawab kan. Mungkin kita sering ngalamin gitu, sering dapat telepon nggak jelas ya, yang chat nawar-nawarin produk yang mungkin kita lagi nggak butuh produk itu, atau bahkan orang dari institusi itu nawarinnya terlalu bombastis sampai kita annoying gitu kan ya. Kalian sering kan mungkin nggak jawab, nggak balas, ya simple aja karena kita nggak peduli gitu kan. Nah yang nomor 6, kenapa nggak menjawab pertanyaan? Ya untuk menghindari dan memproyeksikan problemnya itu ke orang lain, ke orang yang nanya gitu ya. Karena kalau kita nanya-nanya terus, ini kenapa sih kok gini, kenapa lo nggak jawab, seakan-akan tuh malah kita yang kayak punya masalah, kita yang nggak terima, kita yang terlalu sensitif, dan kita yang terkesan ribet soalnya kita nanya-nanya terus gitu kan. Bener nggak sih? Kenapa? Emang kamu ngapain segala macam itu? Emang nanti ujung-ujungnya setelah kita yang udah terkesan sensitif dan kita yang terkesan bermasalah, nah ya gampang tuh cerita ke orang-orang. Ya soalnya gimana ya, pasangan gua tuh orangnya ribet banget. Siapa coba yang tahan sama orang kayak gitu? Nah itulah hubungan sebab akibat yang ceritanya itu nggak pernah lengkap dan dipotong-potong kan. Kemudian yang nomor 7, pertanyaan itu kenapa nggak dijawab? Ya soalnya sebagai manusia kita dengan menjawab pertanyaan itu sebenarnya mengandung sebuah tanggung jawab. Nah narsis nggak suka yang namanya tanggung jawab ini. Ya simpel, kalau misalkan seorang pathological liar, dia akan lupa kan berbohong, ditutupi kebohongan. Kita bohong, ditutupi kebohongan, lama-lama kita lupa nih kita udah bohong apa aja. Terus tadi kita udah bohong apa aja, nanti kalau kita ngomongnya beda lagi, berarti kita ketahuan dong kalau kita bohong gitu kan. Nah jadi teman-teman, kalau kita banyak punya pertanyaan di kepala kita sulit berharap mendapatkan jawaban dari narsisis gitu kan. Tapi semoga kalian bisa mendapatkan sedikit atau banyak jawaban itu dari edukasi gitu ya. Untuk teman-teman yang mampir ke video ini, aku thank you banget yang mau like, subscribe, komen, dan share bagi siapapun yang membutuhkan. Jangan lupa mampir ke sini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan semoga video ini bermanfaat.